guys, kita adalah kelompok 2 yang beranggotakan aku, Ai, Taira, Zikri, Nanang, Saskil, dan Afrianda. Nah, kita bakal menjelaskan mengenai kapur barus. Jadi, simak pembahasannya ya. Let's go! Terus menurut aku sih kapur barus itu seperti kayak mengusir serangga kayak seperti kecoa atau tikus. Kenapa kapur barus itu kayak seperti rempah-rempah? Oh, itu tadinya bagus dan itu sebenarnya udah ada di dalam materi kita ya. Nanti kita tinggal jelasin aja ke teman-teman kita kan. Nanti kita kan presentasi. Jadi saat ini kita bakalan review lagi, kita bakalan latihan lagi untuk nyampain materinya. Oke, jadi kita akan mulai dari yang pengenalan singkat. Oke, jadi kita masuk ke materi pertama itu pengenalan singkat dari kapur barus. Di sini penjelasannya itu yang kita sudah cari. Pertama, dan nama latin dari kapur barus itu adalah Dryobalaenops aromatica, atau mengutip dari penjelasan LIPI, kapur barus itu berasal dari pohon kamper atau kayu kamper dengan nama ilmiah Cinnamomum campora yang termasuk dalam suku Lauraceae, atau kerabat dekatnya adalah tumbuhan alpukat atau kayu manis. Kemudian kapur barus ini dikenal dengan sebutan kamper dan ini merupakan tumbuhan khas Indonesia yang tumbuh di beberapa daerah seperti Aceh, Kalimantan, dan Sumatera. Habitat dari kapur barus ini sendiri itu berada di lereng-lereng pegunungan yang tekstur tanahnya itu berpasir. Kemudian kapur barus ini tuh sekitar abad 2 Masehi itu juga udah menjadi sebuah komoditas yang penting. Kemudian karena besarnya peminat dagang asing pada kapur barus, maka terdapat bukti keberadaan dari prasasti Tamil yang ditemukan di desa Lobutua, Kecamatan Andam Dewi, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara tahun 1873. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu sejarah singkat dari kapur barus. Di sini kan kamu jelaskan ya, Iya. ya silakan. Terus dalam jurnal Sejarah dan Budaya 2017 berjudul Politik Historiografi Sejarah Lokal Kisah Kemanian dan Kapur dari Barus Sumatera Utara karya Iwan Azhari dijelaskan bahwa keberadaan kapur barus sudah menjadi barang penting sejak abad kedua Masehi. Nah, begitu juga latar belakang penamaan kapur barus yang berasal dari wilayah bernama Barus. Tempat ini bahkan telah diberitakan oleh Claudius Ptolemeus pada abad kedua Masehi dalam bukunya Geography Hebges yang menyebut Barus sebagai Barusai. Tulis jurnal tersebut, besarnya peminat pedagang asing pada kapur barus di masa lalu terbukti dari keberadaan prasasti Tamil yang ditemukan di desa Lobutua, Kecamatan Andam Dewi tahun 1873 oleh kontrolir Belanda di Barus bernama Dr. Hibrandes. Berdasarkan analisis epigrafi yang dilakukan dia Subrayalu dijelaskan bahwa prasasti itu dari perkumpulan pedagang Tamil yang bermukim di Lobutua bernama yang ke-500 dari 1000 arah dengan tarik 1010 Saka atau 1008 Masehi. Terus ada meskipun dalam prasasti tidak disebutkan jenis komoditas dagang adalah kapur barus maupun keminian, akan tetapi prasasti itu dapat menjadi bukti keberadaan kelompok pedagang Tamil yang menamai Lobutua hampir 3 abad. Tujuannya untuk mendapatkan kapur barus dan keminian dari sumbernya langsung jelas Iwan dalam laporannya. Barus merupakan wilayah di kecamatan di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sejak abad kedua Masehi sudah dikenal oleh orang Yunani sebagai bandar niaga bernama Barosai yang menghasilkan bahan-bahan wewangian atau kamper. Mulai abad keempat sampai ke-10 Masehi, Barus menjadi pusat perdagangan komoditas kamper dunia.
dari Cina sampai kawasan Laut Tengah meliputi Indochina, Asia Tenggara, India, Persia, Timur Tengah, bahkan Afrika. Catatan sejarah menyebutkan kapur barus telah menjadi barang yang bernilai sangat penting sehingga mampu menarik perhatian banyak orang Eropa dan Timur Tengah untuk berdatangan ke Barus. Bahkan Marco Polo, penjelajah kebangsaan Italia, mengatakan bahwa harga kapur barus semahal emas dengan berat yang sama pada masa itu. Yuk. Nah lanjut, Barus merupakan sebuah kecamatan di sebuah kabupaten dan Panuli, Tengah Sumatera Utara. Barus merupakan pusat emporium dan pusat peradaban pada abad 11 Masehi dengan nama Fansur. Menurut sejarah, Barus merupakan wilayah pertama awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Umumnya penduduk baru menganut 3 agama, yaitu Islam, Protestan, dan Katolik. Wilayah pesisir umumnya mayoritas menganut agama Islam. Terdapat kepercayaan lain, yaitu Parmalin yang merupakan agama nenek moyang suku Batak. Harus memiliki objek sejarah, yaitu peninggalan makam Portugis dan makam kuno yang merupakan makam orang yang menyebarkan agama Islam seperti makam papan tinggi dan makam ahli gaib. Masuknya Islam di Barus terjadi di era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, di mana ketika ekspedisi dari Ethiopia Habasia ke negeri Cina, ke beberapa sahabat ikut dalam ekspedisi tersebut. Pada masa perdagangan, rempah kapur barus merupakan salah satu komoditas rempah yang sangat bernilai harganya dan memiliki beragam kegunaan bagi orang-orang yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Di masa ini, rempah memiliki harga jual yang tinggi meski dijual dengan jumlah yang sedikit. Pada zaman ini, umumnya kapur barus dimanfaatkan sebagai obat-obatan serta digunakan sebagai pewangian dan aroma terapi. Di masa kini atau di era modern, kapur barus sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan bukan lagi suatu barang yang memiliki nilai atau harga yang tinggi. Pemanfaatan dari kapur barus kini semakin beragam. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya mengetahui bahwa kapur barus atau kampar biasanya digunakan untuk mengusir serangga atau digunakan sebagai pengharum kamar mandi. Fungsi ini tidak berbeda sejak masa ketika rempah-rempah masih berharga. Akan tetapi, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kini potensi dari kapur barus dapat terus dikembangkan sehingga memiliki manfaat di bidang seperti medis dan pertanian. Menurut lo, khasiat kapur barus apa? Nggak tahu. Oke, makasih. Halo Syifa. Menurut lo, khasiat dari kapur barus itu apa? Yang pertama ada menjadi pengharum keuangan, terus sama membunuh serangga. Oke, thank you. Ya. Nah, tadi pasti kalian udah dengar kan tentang khasiat dari kapur barus menurut teman-teman aku. Nah, tapi sebenarnya khasiat kapur barus itu ada banyak banget, mulai dari dalam dunia medis, peternakan, dan sebagainya. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin khasiat dari kapur barus di dalam dunia medis. Nah, dalam dunia medis, kapur barus memiliki manfaat untuk mengatasi masalah gangguan syaraf dengan cara mengoleskan ekstrak kapur barus. Kapur barus juga bisa dijadikan sebagai aromaterapi yang dapat berfungsi untuk membantu agar kita tetap rileks. Nah, kalau dalam dunia pertanian, kapur barus itu berdampak besar untuk di pertanian itu. Nah, dia itu berfungsi untuk mengusir hama pada tanaman, khususnya tanaman cabai. Hal ini dikarenakan kapur barus memiliki bau menyengat dan tidak disukai berbagai serangga, termasuk belalang, lalat, dan hama lainnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya bakalan dijelasin sama Ai. Dalam kehidupan sehari-hari, kapur barus atau kamper ini banyak banget khasiatnya. Teman-teman juga pasti udah nggak asing dong sama yang namanya kapur barus atau kamper ini. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kapur barus atau kamper ini bisa digunakan untuk melembabkan lemari, mengharumkan kamar mandi, dan bahkan bisa untuk merawat halaman atau tanaman kalian.
Nah, cara dari kapur barus untuk merawat halaman atau tanaman kalian ini adalah seperti yang udah aku bilang sebelumnya bahwa kapur barus itu dapat menghilangkan hama pada tanaman dan juga bisa mengusir serangga-serangga dan hewan seperti tikus dan lain-lain. Banyak banget kan khasiat dari kapur barus ini. Nah, ada satu lagi nih dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan atau bisa dikenal sebagai BPOM. BPOM ini menyatakan bahwa kapur barus itu tidak berbahaya bagi kehidupan manusia dan aman jika ingin digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jika kalian masih berpikir bahwa kapur barus ini berbahaya, kapur barus ini nggak berbahaya guys untuk kehidupan sehari-hari kalian. Jadi tolong hilangkan stigma negatif terhadap kapur barus ini. Ekspedisi tersebut. Ih, Jabar. Jabar. Ber. Lebih pilih. Tiga. Oke, jadi kita masuk ke poin di mana konteks kekinian dari kapur barus itu apa sih? Yang akan dijelaskan oleh Nanang, silakan Nanang jelaskan. Jadi konteks kekinian kapur barus di zaman modern itu banyak sekali dan berkaitan di beberapa bidang seperti bidang pertanian dan bidang medis. Jika dulunya kapur barus sangat dicari karena merupakan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan, berbeda dengan sekarang kapur barus sangat mudah. Tiga. Oke, jadi kita masuk ke poin yang dimana konteks kekinian dari kapur barus ini akan dijelaskan oleh Nanang, silakan Nanang untuk menjelaskan. Jadi konteks kekinian kapur barus di zaman modern itu banyak sekali dan kaitan di beberapa bidang seperti bidang pertanian dan bidang medis. Jika dulunya kapur barus sangat dicari karena merupakan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan, berbeda dengan sekarang kapur barus sangat mudah untuk ditemukan. Untuk lebih jelasnya lagi kita bisa lihat video berikut. Kita bisa lihat. Oke, jadi kita masuk ke poin bagian konteks kekinian dari kapur barus. Ini akan dijelaskan oleh Nanang, silakan Nanang untuk menjelaskan. Jadi konteks kekinian kapur barus di zaman modern